Jadi Dr. Zakir Naik ini menyatakan bahwa Yesus bukanlah satu-satunya jalan, karena Nabi Muhammad juga. Zakir Naik. Number 14 verse number 6 which says, Oke, saya kasih konteks dulu ya. Jadi Zakir ini bilang tunjukin ayat, lalu kemudian orang Kristen yang tadi itu yang bertanya sama Zakir Naik itu memberikan ayat Yohanes pasal 14 ayat 6 di mana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Itu menurut teman kita yang Kristen itu bahwa ini ayat pembuktian Yesus mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, dibantahlah oleh Zakir Naik dengan argumentasi bahwa konteks Yohanes pasal 14 seperti yang teman-teman akan saksikan ini. that I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. This is again quoting out of context. Similarly, Christian missionaries quote the Bible out of context. Open the Bible. For the context, go to verse number 1. Gospel of John, chapter number 14, verse number 1 says that, "Why are you afraid? If you have faith in God, have faith in me. In my Father's mansion, there are many houses, and I'm going there to prepare a place for you." Thomas asked, "Where thou art going?" He said, "Don't you know where I go?" He said, "No." So then Jesus Christ, peace be upon him, replies, "I am the way, the truth, and the life." When Thomas asks, "Show us the way to God," then Jesus Christ, peace be upon him, replies, "I am the way, the truth." Jadi teman-teman lihat ya bahwa Zakir Naik ini berhasil meyakinkan, kelihatan You meyakinkan quote the banget. verse to prove your point from Gospel of John. Sebentar. We agree at the time of the messenger. Every messenger was the way, the truth, and the life. No man came unto God but through the way of that messenger. At the time of Jesus, I agree with the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, he was the way, the truth, and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. At the time of Moses, Moses was the way, the truth, and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Moses, peace be upon him. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number. Ya, jadi Zakir Naik mengatakan kalau kamu bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, Yesus bilang begitu, semua nabi juga begitu ya. Kita lanjutkan, kita lihat. Jesus Christ, peace be upon him, said, "I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth." The messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth, and the life. No man cometh to Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth, and the life. No man cometh unto Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Oke. Perkataan dari Zakir Naik ini adalah perkataan yang menurut saya, perkataan yang bisa membagongkan banyak orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen juga bisa goyang nih. Argumennya kedengarannya kuat. Bahwa apa? Semua nabi juga jalan dan kebenaran dan hidup. Semua nabi mengarahkan kepada Allah atau kepada Bapa, begitu kan ya. Dan Muhammad juga adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pertanyaannya apa betul begitu? Oke, pertama kita akan bahas dua hal ini. Yang pertama kita akan bahas tentang konteks, atau mungkin saya katakan konteks-konteksan. Allah apa? Allah Zakir Naik ya. Zakir Naik, menurut saya, itu tidak salah ketika dia menyebutkan ayat-ayat sebelum Yohanes pasal 14 ayat 6. Ketika Yesus bilang, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," Zakir Naik kemudian ngomong, "Oh, itu kan murid-murid tanya, murid-murid gelisah, lalu bertanya." Lalu Yesus bilang, "Jangan khawatir, aku pergi menyiapkan tempat bagimu." Zakir Naik nggak salah ketika dia menyebutkan ayat itu, yang menurutnya konteks. Tetapi, menurut saya, Zakir Naik hanya asbun, atau asal bunyi soal konteks Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini problemnya. Zakir Naik hanya asbun. Anda tahu asbun? Asal bunyi. Kenapa demikian? Karena masalahnya, pertanyaannya begini. Mengapa murid-murid gelisah? Itu dulu. Konteks yang sebenarnya dari Yohanes pasal 14 ayat 6 adalah, pertama, kenapa murid-murid gelisah? Zakir Naik cuma ngomong tentang murid-murid yang gelisah, terus dia ngomong, dia bilang, Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Itu konteks-konteksan, saya bilang. Asbun. Konteks sebenarnya itu begini. Pertanyaannya, kenapa murid-murid gelisah? Itu pertama. Yang kedua, murid-murid gelisah jawabannya adalah karena Yesus memperingatkan Petrus yang akan menyangkal Yesus 3 kali. Itu di Yohanes pasal 13 ayat 38. Lihat konteks lagi sebelumnya. Kenapa begitu Yesus bilang bahwa Petrus akan menyangkal dia? Yesus menyatakan bahwa dia akan pergi. Kenapa dia akan pergi? Lihat lagi konteksnya. Karena Yesus bilang, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Perhatikan konteks dari perkataan Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan hidup" itu. Anak manusia. Teman-teman, orang Yahudi memahami sebutan anak manusia bukan sesederhana cuman manusia biasa. Karena di dalam Daniel pasal yang ke-7, teman-teman akan menemukan di situ, dikatakan ada figur serupa anak manusia yang menerima kuasa dari yang lanjut usia, atau Allah Bapa. Jadi yang figur seperti anak manusia ini menerima kuasa, di mana di situ dikatakan kuasanya itu kekal.
Saya tanya, kalau manusia biasa, kuasanya kekal tidak? Nggak ada. Dikatakan bahwa anak manusia ini menerima sembah dari semua orang. Saya tanya, apakah manusia menerima sembah? Dihantam petir kamu, ya kan begitu kan? Masa manusia menerima sembah? Manusia tidak menerima sembah, yang menerima sembah itu Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan sendiri yang bilang sama Daniel bahwa anak manusia ini akan menerima sembah dari semua orang. Semua bangsa-bangsa akan datang kepadanya. Jadi anak manusia ini adalah anak manusia yang ilahi. Dan Zakir Naik, kenapa saya bilang asbun? Karena Zakir Naik membuang Yohanes pasal 20 ayat 31, kitab yang sama yang dikutip oleh dia. Yohanes pasal 20 ayat 31, di situ menuliskan tentang tujuan Injil Yohanes ditulis. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Jadi, berdasarkan semua ini, sorry, Zakir Naik, kamu asbun. Dan Anda yang percaya pada Zakir Naik, Anda juga ikut percaya pada asbunnya dia. Anda paham tidak? Zakir Naik menunjukkan seakan-akan dia itu ahli dalam Alkitab atau Bible. Tapi sorry to say, hey, kami ketawain. Kenapa? Karena maksa. Maksa, tahu maksa nggak? Maksalogi, gitu loh, teman-teman. Jadi itu sesuatu yang sangat sangat ngelantur. Sangat ngelantur, ya. Oke, saya kembali lagi ya. Saya kembali lagi. Yohanes pasal 14 ayat 6, ketika Zakir Naik menghubungkan nubuatan soal Muhammad, lalu kemudian dia mengatakan Muhammad adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita saksikan. We agree at the time of the messenger. Every messenger was the way, the truth, and the life. No man came unto God but through the way of that messenger. At the time of Jesus, I agree with the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, he was the way, the truth, and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. At the time of Moses, Moses was the way, the truth, and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Moses, peace be upon him. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. The messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth, and the life. No man cometh to Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth, and the life. No man cometh unto Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Ya, teman-teman bisa lihat ya, dia menghubungkan bahwa justru ayat itu dia menunjukkan bahwa Muhammad adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekarang saya langsung argumen aja. Oke, menurut perkataan Zakir Naik, Nabi memang menyatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi jangan lupa, Nabi bukanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti misalnya, Nabi menyatakan siapa Allah menurut anggapan kawan-kawan Muslim, tetapi Nabi itu bukan Allah sendiri. Anda perhatikan itu baik-baik. Saya ulang ya. Zakir Naik mengatakan bahwa Muhammad itu mengklaim, mengatakan bahwa di dalam ayat ini, bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Menurut Zakir Naik, itu bisa juga dikasih kepada Muhammad, di mana Muhammad adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Woi, Anda mimpi di siang bolong. Hey, Nabi, menurut argumen Muslim, itu memang argumennya Zakir Naik ya, memang menyatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi ingat bahwa Nabi itu sendiri bukan jalan dan kebenaran dan hidup. Sama seperti Nabi memang menyatakan siapa Allah. Tetapi Nabi itu bukanlah Allah itu sendiri, bukan? Nah, ketika Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus nggak lagi bilang, aku menunjukkan padamu jalan, tidak. Ini adalah klaim absolut Yesus. Di dalam konteks, dia sedang menyatakan diri sebagai anak manusia yang ilahi. Perhatikan konteks ya. Konteksnya di mana? Konteksnya di dalam Yohanes pasal 13 tadi. Ya. Jadi Zakir Naik itu sudah asbun ngomong konteks, terus kemudian maksalogi menghubungkannya dengan Muhammad. Maksa. Yohanes sendiri, Yesus sendiri sedang menyamakan diri dengan Allah. Pasal 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus lagi bilang apa sih? Yesus lagi bilang, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Maksudnya adalah, karena aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan oneness. Nanti Anda kalau mau cari pendapat saya soal oneness, saya sudah bahas di 2 video sebelumnya. Ya, saya sudah bahas di video sebelumnya, saya sudah ngomong tentang oneness itu. Karena saya bukan oneness, saya Trinitarian. Tetapi poin ini saya ingin tunjukkan bahwa apa? Bahwa Yesus bukan nabi belaka. Yesus ketika ngomong itu, Yesus bukan bilang, oh kalau gitu perkataan Yesus sama seperti juga perkataan Muhammad bisa dikenakan. Muhammad juga adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak begitu, guys. Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kenapa? Kamu lihat aku. Begitu loh.
Jadi dari semua kalau kita pelajari ya, apakah betul Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup? Ini maksa. Karena perkataan Yesus tersebut secara final, para murid itu menyatakan bahwa Yesus itu Mesias. Murid-murid Yesus, para murid Yesus adalah orang-orang yang secara final mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 misalnya, ditulis oleh Rasul Yohanes. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan pada kamu. Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami ada persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Ini jelas bahwa para murid percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Para murid pendengar Yesus waktu itu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah setara, menyamakan dirinya dengan Allah. Ini kok tiba-tiba 600 tahun sesudahnya muncul seseorang yang mengatakan Allah itu satu bukan tiga. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 3 ayat 4, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Anda kalau mau bilang bahwa Muhammad adalah jalan dan kebenaran dan hidup, sama seperti Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu argumennya Zakir Naik. Kalau demikian, Yesus dan Muhammad itu nabi, sama-sama nabi, maka aneh jika memang Muhammad dinubuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 16. Jika Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan, mengapa beritanya justru berlawanan dengan apa yang dipercaya oleh para murid Yesus? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan bagaimana Bang Andre Tunggal dengan bijaksana menanggapi pernyataan kontroversial dari Bapak Zakir Naik ini ya, yang menyamakan Nabi Muhammad dengan Yesus. Ya, merujuk pada Yohanes 14 ayat 6 ya. Ya, jadi Dr. Zakir Naik ini menyatakan bahwa Yesus bukanlah satu-satunya jalan, karena Nabi Muhammad juga demikian. Zakir Naik. Namun penjelasan Bang Andre Tunggal tadi telah dengan jelas ya meluruskan kesalahpahaman tersebut ya. Jadi marilah kita semua yang telah menyaksikan video ini tetap teguh dalam iman kita dan tidak terpengaruh oleh pernyataan yang menyesatkan dari Zakir Naik ini ya. Zakir Naik ini seorang tokoh yang cukup terkenal dengan ceramahnya yang suka mempelintir ayat-ayat Alkitab ya. Bahkan dia pernah berceramah di Indonesia, teman-teman, diundang oleh Yusuf Kala waktu itu ya. Jadi mari saudara, kita sebagai umat Kristen, mari kita tetap kuatkan iman kita dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Semoga Dr. Zakir Naik banyak belajar untuk memahami konteks Alkitab secara keseluruhan ya, sebelum mengutip ayat-ayat Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.